Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh bersekutu, beribadah, meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita semua bersehati dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Kami merasakan anugerah-Mu, kami merasakan kemurahan-Mu tercurah atas kami. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menikmati kehadiran-Mu pagi hari ini. Dan kami rindu menikmati pengurapan Allah dicurahkan atas kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang baik, Engkau hadir di tempat ini, Engkau ada bersama dengan kaum wanita dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengalaskan doa kami hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami Tuhan, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Penuhi kami Tuhan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu, dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Biar ini yang menjadi kerinduan hati kita sekalian, kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Biar hadirat Tuhan senantiasa melingkupi kita. Kita percaya saat hadirat Tuhan ada bersama kita, ada satu kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
hanya dalam hadirat
terpujilah Tuhan. Kami selalu memuji Engkau, karena Tuhan Yesus selalu cinta kepada kami pribadi lepas pribadi. Kaum wanita yang dikasihi Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini yang Engkau berikan bagi kami di tengah-tengah situasi yang masih tidak menentu karena COVID-19. Tapi kami bersyukur masih mendapatkan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah kaum wanita pada saat ini. Engkau memberkati kami semua Tuhan, kaum wanita dimanapun kami berada pada saat ini. Engkau mengurapi kami pribadi lepas pribadi, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Walaupun kami tidak bertatap muka, tapi kuasa Tuhanlah, cinta Tuhanlah yang menyatukan kami. Dan biarlah kami boleh fokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau yang menuntun hamba-Mu ini untuk boleh masuk kepada keseluruh kebenaran firman Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Dan juga para kaum wanita yang mendengarkan pada saat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Shalom kaum wanita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sungguh bersyukur masih boleh mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Walaupun di tengah-tengah situasi yang masih mencekam, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, memberikan kita ketenangan, memberikan kita kekuatan agar kita boleh melewati situasi pada saat ini. Dan kita terus berdoa agar kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kita, bagi para medis, sehingga kasus COVID-19 boleh segera teratasi dengan baik. Ya, puji Tuhan. Wanita, ya kita wanita sungguh merupakan suatu hal yang unik ya, saya katakan unik dengan segala keberadaannya. Dan wanita itu juga masih ada yang memiliki pemahaman yang kurang tepat, yang kurang sesuai dengan firman Tuhan mengenai posisi, mengenai peranannya atau mengenai kedudukannya di dalam Alkitab. Karena itu ada sebagian wanita yang merasa tidak ada artinya di dalam rumah tangga, hanya melakukan rutinitas hanya karena sudah tugas dan kewajiban sebagai istri. Sehingga merasa rendah diri, merasa minder, sehingga selalu mengeluh, mungkin tidak langsung mengeluh tapi dalam hati bergumul dengan diri sendiri. Atau bahkan ada juga yang wanita yang merasa tidak perlu menaati suami, tidak mau tahu dengan keadaan rumah tangga, yang penting saya fokus pada karir saya mau bekerja di luar, urusan rumah tangga belakangan. Saya menikah bukan untuk menjadi pembantu. Ya, itu ada beberapa pemikiran-pemikiran seperti itu. Hal-hal seperti ini sebenarnya juga terjadi karena dilatar belakangi oleh budaya atau adat istiadat ya. Karena ada beberapa suku budaya yang menjadikan wanita itu derajatnya itu lebih rendah daripada laki-laki. Ada adat istiadat yang hanya menentukan udah perempuan bertugas mengurus rumah, mengurus suami, mengurus anak. Masalah pekerjaan itu adalah urusan suami. Perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi, hanya cukup bisa baca tulis sudah. Setinggi-tingginya perempuan sekolah, toh jatuh-jatuhnya ke rumah. Ya, ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Pada bulan Maret yang lalu kita sudah mengikuti seminar cantik di mata Tuhan. Di situ juga Ibu Abigail secara singkat juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa memang secara biologis itu ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Secara fisik itu laki-laki memang lebih kuat, sehingga laki-laki itu lebih difokuskan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat. Contoh misalnya mengangkat
barang yang berat, atau membelah kayu, atau menimba air. Sementara kita perempuan lebih difokuskan untuk kepada tugas-tugas yang tanda kutip lebih ringan, tetapi memerlukan ketekunan. Contoh seperti memasak, merawat anak, merawat suami, mengurus kebutuhan rumah tangga, hal-hal seperti itu. Kalau kita adu fisik dengan laki-laki, pasti perempuan kalah ya. Kita nggak bisa melawan secara adu fisik dengan laki-laki, kecuali perempuan itu ada ilmu bela dirinya, nah itu baru dia bisa mengalahkan si laki-laki tersebut. Nah perbedaan secara biologis ini juga, secara fisik, yang kadang-kadang membuat posisi wanita itu lebih terpojok, sehingga sering perempuan yang mendapatkan perlakuan tidak adil, seperti pemukulan, makanya ada kasus KDRT, pemerkosaan, atau bahkan juga pelecehan seksual. Ya, hal-hal ini banyak yang kita alami para kaum perempuan. Perlakuan-perlakuan yang tidak adil ini menimbulkan suatu gerakan yang ingin memperjuangkan persamaan hak asasi antara laki-laki dan perempuan. Gerakan ini dinamakan gerakan feminisme, dan di Indonesia kita cukup mengenal dengan tokoh wanita, itu Raden Ajeng Kartini, merupakan tokoh emansipasi wanita. Dengan gerakan emansipasi inilah maka kita para perempuan pada kesempatan ini boleh seperti saya boleh berdiri di sini menyampaikan firman Tuhan, kita boleh mendapatkan pendidikan yang tinggi, bisa merintis karir dengan lebih baik. Semua itu karena gerakan dari para teolog, para tokoh feminisme. Tetapi yang disayangkan, gerakan ini melebihi batas, mereka kelewatan, sehingga melupakan sebenarnya posisinya itu sebagai wanita itu seperti apa. Sehingga ada juga sampai melecehkan laki-laki, merasa lebih tinggi dari laki-laki, merasa tidak memerlukan laki-laki. Ya. Tetapi di dalam Alkitab, mari kita lihat bersama-sama sebenarnya bagaimana kedudukan dan peranan wanita itu di mata Allah. Memang ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang seolah-olah mengindikasikan bahwa perempuan lebih rendah dari laki-laki. Tapi sebenarnya bukanlah demikian. Allah itu tidak pernah merendahkan wanita. Kaum wanita dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama melihat dan belajar apa dan bagaimana kedudukan perempuan di mata Tuhan. Ya, yang pertama, mari kita baca bersama dari Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi setelah Allah menciptakan Adam, yaitu laki-laki, Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Oleh sebab itu diciptakanlah perempuan untuk sebagai penolong yang sepadan. Ya, dikatakan perempuan menjadi penolong yang sepadan dengan dia. Nah, kata dia di sini itu adalah suami, ya, suami atau pasangan kita yang sah. Jadi seorang perempuan itu atau seorang istri adalah penolong yang sepadan dengan suaminya. Ya, perlu kita ingat baik-baik, seorang istri adalah penolong yang sepadan dengan suaminya. Jadi bukan menjadi penolong bagi suami orang lain ya ibu-ibu. Jadi perlu kita perhatikan yang harus kita tolong itu pertama-tama adalah suami kita sendiri. Nah, jika demikian, jika memang sudah Tuhan menentukan bahwa perempuan itu adalah penolong yang sepadan bagi laki-laki, tetapi masih ada juga yang perempuan itu hanya merasa sebagai aksesoris saja di rumah tangga, hanya sebagai pelengkap, hanya sebagai penghias, atau hanya bertugas hanya sebagai mendampingi suami saja. Hanya merasa, ya sudah, ini tugas saya, kewajiban saya sebagai istri, tidak lebih dari situ. Sehingga banyak perempuan melakukan peranan sebagai ibu rumah tangga itu hanya sebagai rutinitas, karena terpaksa, bukan karena kesadaran, karena ini adalah kehendak Tuhan. Bisa juga karena latar belakang dari pernikahan itu yang menyebabkan seorang istri terpaksa menjalaninya, atau mungkin karena dijodohkan,
atau sudah jatuh dalam dosa seks, atau ada faktor-faktor lainnya, atau mungkin karena usia sudah lampu merah, ya sudah mau nggak mau kita menikah. Jadi tetapi yang perlu kita sadari bahwa sesaat Tuhan telah menyatukan kita, memberkati kita dalam pernikahan yang kudus, kita harus menyadari sesaat itu juga sebagai seorang istri, kita wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita seturut kehendak Tuhan karena kesadaran kita, sehingga kita taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Meskipun latar belakang pernikahan kita mungkin tadinya bertentangan dengan kehendak Tuhan, tapi kita yakin dan percaya bahwa darah Kristus itu berkuasa menyucikan segala dosa-dosa kita. Bila kita menyadari latar belakang pernikahan kita ada kesalahan, mari kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan, kita minta ampun, sehingga Tuhan akan menuntun kita, membimbing kita untuk boleh menjalani hidup nikah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama untuk mempelajari apa sih arti dari penolong yang sepadan itu. Arti penolong ya berdasarkan dari bahasa aslinya adalah seseorang yang memberikan dukungan atau kekuatan, seseorang yang memungkinkan orang lain mencapai tujuannya. Nah, itu arti penolong. Arti sepadan memiliki nilai atau ukuran yang sama, sebanding dengan, seimbang dengan. Jadi sepadan mengacu kepada keserasian atau keseimbangan antara laki-laki dengan perempuan. Tujuan kehadiran perempuan adalah untuk memperlengkapi atau menyempurnakan keberadaan laki-laki. Tadi di awal kita sudah katakan bahwa Allah melihat tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Kata sepadan dalam bahasa Ibrani memiliki arti yaitu memiliki sesuatu yang istimewa yang mengindikasikan keserupaan Hawa kepada Adam. Dengan demikian posisi perempuan atau posisi istri adalah sebagai penolong yang sepadan dengan laki-laki, yaitu suaminya sendiri, karena memiliki keserupaan, yaitu diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah. Itu kita bisa baca sendiri di Kejadian 1 ayat 27. Sehingga perempuan itu memiliki nilai yang sama dengan laki-laki di hadapan Allah. Jadi ya di awal tadi saya katakan walaupun ada ayat Alkitab yang seolah-olah mengindikasikan derajat wanita itu lebih rendah dari laki-laki, tapi sebenarnya tidak. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah seperti Allah menciptakan laki-laki, berarti kita memiliki nilai yang sama di hadapan Allah. Dengan demikian, arti penolong yang sepadan adalah perempuan atau istri yang memberikan dukungan atau kekuatan yang memperlengkapi atau menyempurnakan suami untuk mencapai tujuan. Jadi jangan lagi kita merasa lebih rendah dari laki-laki, sebaliknya sebagai perempuan kita berbahagia karena kehadiran kita membuat suami kita atau laki-laki itu menjadi lengkap dan sempurna. Ada ada suatu quote yang terkenal bahwa di balik kesuksesan seorang pria selalu ada sosok wanita yang hebat. Berarti pria dapat mencapai kesuksesan karena kehadiran seorang wanita yang selalu menolong dari belakang. Jadi sungguh berbahagia kita sebagai seorang wanita memiliki peranan yang penting bagi kesuksesan suami kita. Lalu apa kedudukan dan tugas kita sebagai perempuan menurut Alkitab? Ya, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah memberikan tugas kepada manusia, itu kepada Adam dan Hawa secara bersama-sama untuk beranak cucu, bertambah banyak, menguasai bumi, menaklukkan segala ciptaan Allah. Jadi Allah itu memberikan tugas secara bersama-sama kepada Adam dan Hawa. Kita bisa baca itu nanti di Kejadian 1 ayat 28, bahwa Tuhan tidak membedakan posisi Adam dan Hawa. Akan tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, nah di situ Allah memberikan hukuman. Ya, akibat dosa akhirnya Allah menjatuhkan hukuman baik kepada Adam maupun kepada Hawa. Mari kita baca di Kejadian 3 ayat 16.
Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan kau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Ya, di ayat sebelumnya Adam ditugaskan atau lebih tepatnya diberikan hukuman untuk mencari nafkah hidup. Ya, Adam dikatakan dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah hidup, mengelola tanah ini memerlukan usaha yang keras. Dan kepada perempuan adalah melahirkan anak dengan segala kesukaran, dengan kesakitan. Dan lebih lanjut Tuhan mulai menegaskan bahwa Adam atau laki-laki berkuasa atas Hawa. Jadi di situ Allah sudah mulai memberikan suatu penegasan bahwa laki-laki berkuasa atas perempuan. Kita melihat di sini Allah mulai membuat aturan di dalam hidup rumah tangga, di dalam hidup nikah, yaitu Adam sebagai laki-laki berkuasa atas Hawa istrinya. Jadi masih ada pertanyaan, kenapa ya kok laki-laki itu enak ngatur-ngatur, mereka yang berkuasa, mereka yang ambil andil dalam rumah tangga, semua mesti diputuskan suami. Istri itu kok rasanya gak ada suara dalam rumah tangga. Ya ini tadi memang Allah yang sudah menentukan. Kalau kita kembali bertanya, kita kembali kepada firman Tuhan. Allah di awal sudah mengatakan bahwa Adam berkuasa atas Hawa. Tetapi tujuannya supaya ada suatu keteraturan, keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Jadi tidak ada maksud Allah untuk menjadikan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki. Tetapi tujuannya adalah supaya ada keharmonisan, keteraturan di dalam hidup rumah tangga tersebut. Rasul Paulus juga mengingatkan Titus, ya di Titus 2 ayat 3-5, mari kita baca bersama-sama. Titus 2 ayat 3-5. Titus 2 ayat 3-5, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah yang jangan dihujat orang. Ya, jelas di sini ya, Rasul Paulus itu mengingatkan kembali tugas seorang perempuan itu apa. Jadi Rasul Paulus menasihati agar perempuan-perempuan yang sudah tua, yang sudah dewasa, untuk menasihati perempuan-perempuan muda, bagaimana dia mengatur rumah tangganya, mengasihi suami dan anak, hidup bijaksana, menaati suami. Tujuannya apa? Tujuannya supaya firman Tuhan jangan dihujat. Nah, kembali kita bertanya, firman Tuhan yang mana? Yang di awal tadi bahwa wanita atau perempuan adalah penolong yang sepadan dengan suaminya. Nah, jadi kalau kita tidak menaati firman Tuhan, kalau kita tidak mengatur anak-anak kita dengan baik, atau kita tidak menjalankan peranan kita sebagai wanita dengan baik, itu sama saja artinya bahwa kita ini sedang menjadikan diri kita ini menolak firman Tuhan, menjadikan kita penolong yang tidak sepadan dengan suami kita. Artinya kita menolak kebenaran firman Tuhan yang di awal dikatakan menjadi penolong yang sepadan. Jadi kita harus hati-hati, apakah kita sudah menjalankan peranan kita dengan baik, apakah kita sudah menjadi penolong yang sepadan kepada suami kita, atau jangan-jangan kita sedang dalam posisi penolong yang tidak sepadan. Kita mesti hati-hati agar jangan sampai kita menghujat firman Tuhan. Kita juga bisa membaca bagaimana tugas seorang istri itu di dalam Alkitab sangat jelas sekali di Amsal 31,
Kita baca ulang lagi bersama-sama Amsal 31. Meskipun ini sudah sering kita dengarkan, bila pembahasan mengenai wanita, tidak ada salahnya kita baca kembali agar lebih jelas. Amsal 31 ayat 10, ayat 11, nanti kita lompat. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ayat 15, Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. ayat 21, Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. ya cukup jelas ya di sini istri yang cakap itu adalah ia lebih berharga dari permata. Istri yang cakap dapat mengatur rumah tangganya dengan baik. Dia menyediakan makanannya, tengah malam dia bangun. Terus suami dan anak-anaknya tidak kedinginan karena istri memperhatikan pakaian anak-anaknya. Mungkin saat itu musim dingin, sehingga istri itu dengan bijak memberikan pakaian dari bulu domba sehingga merasakan kehangatan. Istri yang cakap yang dapat mengatur rumah tangga dengan baik itu juga merupakan salah satu cara istri menolong suami sehingga suami tidak pusing lagi dengan kegiatan-kegiatan di rumah tangga, tidak pusing dengan urusan rumah tangga, dengan urusan anak karena istrinya sudah mengurus dengan baik. Sehingga suami bisa lebih fokus lagi untuk mencari nafkah penghidupan atau bekerja di luar. Jadi jangan sampai kita menjadi istri yang malas, yang tidak mau bertanggung jawab, sehingga pada saat suami kita pulang dari kantor, dari bekerja, bukannya segar, bukannya senang, malah tambah ruwet, udah mumet di pekerjaan, pulang ke rumah mumet karena anak-anak berantakan, keadaan rumah tangga berantakan. Kiranya kita jangan menjadi seperti itu, tetapi kita mau menjadi istri yang cakap, istri yang senantiasa mengasihi suami, sehingga suami kita tidak kekurangan suatu keuntungan apapun. Hal lain yang dianggap dapat menolong suami juga salah satunya adalah mengelola keuangan dengan baik. Ya tentu pada umumnya bahwa memang istri itu yang mengelola keuangan ya secara umumnya begitu. Jadi saat suami gajian pasti langsung diserahkan kepada istri. Nah istrilah yang mengatur ini mau kemana segala keuangan tersebut. Ya pengalaman saya, ya memang kalau ada berkat suami pasti selalu berikan kepada saya, terus saya mengatur. Tapi kadang-kadang sudah nggak ada, habis. Terus bingung, memang sih tidak sampai kekurangan, tapi kita tabung, tapi kadang-kadang kepake juga. Terus bingung, kemana saja ya? Terus akhirnya Tuhan berikan hikmat untuk memberikan anggaran. Jadi pada saat sudah terima berkat, saya langsung buat anggaran belanja untuk bulan ini, apa-apa saja. Saya langsung buat pos-posnya, persepuluhan, persembahan, kebutuhan rumah tangga, terus lain-lain apa, uang saku suami berapa, segala macam itu udah diatur, dan masing-masing udah saya buat amplop-amplopnya. Sehingga tidak salah memakai lagi, dan bisa terpakai, bisa terjalani dengan baik. Demikian juga akhirnya pada saat Tuhan memberkati kami berdua dengan suami, kami bisa menyicil perumahan BTN. Tentu ada pos-pos yang mesti dikurangin. Jadi mungkin untuk tabungan saya kurangin, untuk kebutuhan rumah tangga saya kurangin. Lah ternyata bisa ya, saya pikir-pikir, loh selama ini ternyata kami berdua boros, berarti saya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Kenapa pada saat kita mau menyicil rumah, loh dengan berkat yang sama dengan sebelumnya bisa. Gitu. Jadi mari kita juga menolong suami dengan mengelola keuangan dengan baik. Karena tidak banyak juga suami akhirnya terperangkap di dalam kasus suap, kasus korupsi. Ya karena memang istri yang tidak baik mengelola keuangan atau istri yang terlalu banyak menuntut, ingin ini, ingin itu, tidak puas dengan keadaan suami, mengeluh terus menerus. Melihat wanita lain, wah dia baju baru atau ada sesuatu yang lebih wah, udah langsung iri sehingga menuntut suami. Jadi tidak heran
jika kita melihat beberapa suami itu hanya terjebak di dalam kasus korupsi dan suap, yaitu karena salah satunya juga karena istri yang tidak dapat mengelola keuangan. Di awal kita sudah membaca bersama apa saja tugas seorang istri. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan istri yang berprofesi sebagai wanita karir? Nah, terus bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga? Bagi saya, sepanjang itu merupakan kesepakatan dengan suami, itu tidak masalah. Mungkin karena memang faktor ekonomi, akhirnya istri ikut bekerja untuk menambah penghasilan, itu tidak masalah. Supaya anak-anak bisa mendapatkan penghidupan yang lebih baik, mendapatkan pendidikan yang lebih baik, itu tidak masalah. Asalkan tetap si istri menyadari posisinya sebagai ibu rumah tangga. Dia tetap menjalankan tugasnya itu dengan baik. Tadi di Amsal 31 dikatakan bahwa istri yang cakap membagi tugas kepada para pelayannya. Berarti meskipun seorang wanita bekerja sebagai wanita karir, dia tetap mengendalikan, mengontrol, memantau para asisten rumah tangga mungkin ada, sehingga tetap kegiatan di rumah tangga berjalan dengan baik. Satu yang perlu diingat bahwa bekerja di luar atau merintis sebagai wanita karir itu bukan karena ingin bebas, bukan karena tidak mau menjalankan tugasnya di rumah, tetapi karena kesadaran bahwa jika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita memiliki karir di luar rumah, itu adalah kemurahan Tuhan semata, sehingga dengan demikian istri tetap mengingat tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang akan senantiasa mengurus, mengasihi anak dan suaminya. Ada juga wanita karena mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi atau mendapatkan penghasilan yang lebih besar dari suami, kiranya itu juga jangan menjadikan wanita itu sombong, jangan menjadikan dia meremehkan suami, merendahkan suami, jangan sampai. Karena jikalau memang Tuhan memberikan berkat-berkat itu semua adalah cara Tuhan bagaimana kita bisa menolong, bisa menjadi penolong yang sepadan kepada suami kita. Ya, terkait masalah meremehkan, saya juga memiliki kesaksian. Meremehkan itu bukan berarti langsung dengan perkataan kita meremehkan suami dengan perkataan kita, atau mungkin melalui tindakan kita, enggak. Tetapi dalam hati itu bisa terjadi. Ya, seperti saya, waktu tahun 2018 itu saya periksa ke dokter kandungan. Ternyata saya mendapatkan polip serviks, yaitu polip mulut rahim, sehingga harus melakukan operasi kecil atau dikuret. Tetapi karena saya menggunakan fasilitas BPJS, saya harus menunggu antrian. Dan antrian itu katanya masih ada ratusan dan tidak tahu kapan pastinya bisa dilakukan tindakan. Kemudian saya nunggu 1 bulan, belum ada kabar, saya kontak nggak ada kabar. Nah, pada saat masa penantian itu saya lagi ada sesuatu yang kurang ini dengan suami ya, ada sesuatu yang nyangkut sehingga saya kesal. Saya merasa memang tanpa kamu saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya bisa kok, saya mandiri. Akhirnya saya pergi periksa ke dokter itu pun saya tidak bilang suami lagi, diam-diam saya pergi. Apalagi rumah sakitnya kan dekat, jadi sekali bemo aja sudah cukup. Dan sore-sore tidak perlu, jadi suami tidak curiga kalau saya ada keluar, enggak tahu. Tapi saya tunggu, kok enggak ada kabar, enggak ada berita, enggak ada kemajuan dari rumah sakit tersebut. Akhirnya suatu saat saya konsul lagi, dokternya mengarahkan saya, merujuk saya untuk pindah ke rumah sakit Suwandi, mungkin akan dapat tempat. Akhirnya karena rumah sakitnya lebih jauh, terus saya mikir saya harus pergi pagi-pagi sekali. Kalau begini suami saya akan curiga. Nah, kebetulan saat itu juga tiba-tiba suami bertanya bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan kesehatan. Akhirnya saya cerita ke suami saya bahwa harus ke Suwandi. Setelah memutuskan waktunya, harinya, akhirnya suami saya mengantarkan saya. Yang bagi saya itu merupakan keajaiban, karena saat itu juga setelah dokter periksa, segera itu juga saya akan ditindak, saya langsung disuruh opname. Jadi saya tidak pulang lagi,
Padahal waktu berangkat itu tidak membawa persiapan apa-apa. Sesaat itu saya merasa ditegur oleh Tuhan, bahwa selama ini beberapa bulan itu saya dengan usaha saya sendiri, saya diam-diam pergi periksa ke dokter, saya tidak melibatkan suami. Itu seolah-olah jalannya buntu, tidak ada perkembangan apa-apa. Tetapi di saat saya melibatkan suami, suami saya menemani saya, Tuhan membuka jalan. Saat itu saya harus opname. Terus saya meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Jikalau saya sudah mengabaikan suami saya, secara tidak langsung saya meremehkan suami. Saya merasa tanpa dia saya mampu. Tuhan menegur saya saat itu. Kemudian saya minta ampun bahwa memang sebenarnya bahwa saya ini membutuhkan suami, bahwa saya ini harus menjadi penolong yang sepadan kepada suami saya. Apapun masalah apapun yang terjadi, jangan sampai hati kita bersungut-sungut atau sampai meremehkan, merendahkan suami kita. Masalah meremehkan berarti kita sudah mulai tidak tunduk kepada suami. Di saat kita merasa mampu, di saat kita merasa bisa sendiri tanpa suami, sesaat itu juga kita sudah mulai menunjukkan ketidaktaatan kepada suami. Apa kata firman Tuhan mengenai posisi wanita? Bagaimana kita harus tunduk kepada suami kita? Mari kita baca bersama di Efesus 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ya, dikatakan bahwa Kristus adalah kepala suami, suami adalah kepala istri. Jadi jelas strukturnya Tuhan sangat jelas menjelaskannya. Sama seperti kita di kantor, di perusahaan-perusahaan pasti ada struktur organisasinya, ada kedudukannya. Seperti di Setia, Tuhan Yesus Kristus paling atas, kemudian Yayasan Tabernakel, kemudian ketuanya, di bawah ketua ada 4 pimpinan, dan di bawah 4 pimpinan ini masing-masing mempunyai staf di bawahnya. Nah seperti saya ada di bawah Bu Esther Prasetyo di bidang keuangan, berarti otomatis saya ini bertanggung jawab kepada Bu Esther, dan saya ini wajib melaksanakan apapun yang ditugaskan Bu Esther kepada saya. Jikalau ada sesuatu yang tidak tepat atau menurut saya kurang pas, saya mencoba menyampaikan pendapat, atau mungkin ada sedikit argumen, tapi kalau selama Bu Esther tidak setuju, ya saya harus kembali lagi melakukan apa yang diperintahkan oleh Bu Esther. Demikian juga halnya dalam posisi dalam rumah tangga. Suami yang menjadi kepala kita istri. Jadi istri wajib tunduk kepada suami. Karena firman Tuhan mengatakannya demikian, bahwa karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala hal. Ya jikalau memang ada hal-hal yang menurut kita kurang pas, kok ini kurang pas loh Pak, coba kalau begini. Tetapi kalau selama suami kita itu tidak sependapat, ya kita harus tetap tunduk dan taat kepada suami kita. Kita mari berdoa, kita doakan, kita gumulkan kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri nanti yang menggerakkan hati suami kita itu, sehingga dia boleh melihat sisi baik dari apa yang kita utarakan, atau mungkin boleh sependapat dengan apa yang istri sampaikan kepada suami. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan, taat dalam segala hal. Jadi bukan taat sebagian-sebagian, tetapi seluruhnya. Tunduk kepada suami bukan berarti derajat perempuan atau istri lebih rendah dari suami. Tetapi ini merupakan hukum yang ditetapkan Allah agar ada keteraturan sehingga menghasilkan rumah tangga Kristen yang rukun dan harmonis. Ya bisa dibayangkan kalau dalam rumah tangga suami dan istri sama-sama ingin memiliki posisi yang sama,
Bisa dibayangkan nanti masing-masing dengan pendapatnya masing-masing itu akan runyam. Itulah makanya Allah melihat perlu dibuat suatu aturan yang baik. Ya, karena akibat dosa timbul suatu keinginan-keinginan yang ingin menguasai. Tapi Allah ingin manusia taat, Allah ingin kita para wanita taat. Dengan ketentuan bahwa suami adalah kepala istri dan istri tunduk dan taat kepada suami kita sebagaimana kita taat dan tunduk kepada Kristus. Lalu bagaimana kalau suami kita atau pasangan kita itu belum bertobat? Bagaimana kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada suami? Bagaimana kita mau sharing tentang apa yang kita rasakan? Ya, 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2 kita baca bersama. Apa kata firman Tuhan mengenai suami kita yang belum bertobat, yang belum mengenal Tuhan? Kita baca 1 Petrus 3 ayat 1 dan 2. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, jelas ya firman Tuhan mengatakan bahwa suami yang belum bertobat itu dapat bertobat, dapat kembali mengenal Allah hanya melalui perbuatan istri yang saleh. Luar biasa, kekuatan dari seorang wanita itu bisa membawa suami kita bertobat mengenal kebenaran firman Tuhan. Tetapi syaratnya kita praktek firman Tuhan, kita taat dan tunduk kepada suami dalam segala hal. Jikalau ada hal-hal yang kurang berkenan, hal-hal yang menurut kita tidak tepat, firman Tuhan mengatakan kita tetap hidup di dalam kesalehan, tetap tunduk, tetap menaati suami, kita berdoa, kita gumulkan terus. Sampai kapan? Ya enggak tahu sampai kapan, sampai Tuhan menjamah hati suami kita. Kita tidak tahu sampai kapan karena semua itu adalah rahasia dari Tuhan. Terkait menjadi tunduk dalam segala sesuatu, kita menolong suami, kita juga menolong suami jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung tapi tuntas. Karena penolong yang sepadan itu adalah tujuannya tadi mendukung, menyempurnakan suami untuk mencapai tujuannya, untuk mencapai kesuksesannya. Ya, pengalaman saya kembali lagi, kalau suami saya, ya umumnya kaum wanita yang ada di penggembalaan ini mengenal badannya besar, ya suami saya itu badannya besar, terus dan suami saya itu memiliki kadar asam urat dan kolesterol yang sangat tinggi. Ya berapa kali suami saya tidak bisa jalan karena kadar asam uratnya sangat tinggi. Dan itu cukup membuat saya khawatir. Dan saya berusaha sebagai istri untuk mendorong suami saya mengurangi makanan yang berminyak-minyak. Saya juga berusaha memasak, merebus atau mengukus. Penting saya usahakan tidak berminyak-minyak. Saya juga mengingatkan suami untuk mengurangi yang manis-manis. Tetapi dengan berjalannya waktu, kok tidak kurang-kurang, berat badannya kok nggak berkurang. Terus kalau saya minta tolong, bilang, "Pak, tolong ditimbang badannya." Nanti ditimbang, loh bukannya turun kok malah naik. Nah saya stres sendiri. Ini gimana ini, saya sudah berusaha, loh kok ternyata kok nggak kurang-kurang. Saya stres. Sebenarnya saya katakan, dan memang ya suami saya ini orangnya suka makan ya. Memang keturunan keluarga suami saya itu suka makan. Jadi kok sudah kumpul bersama pasti ketemu pagi, siang, sore, malam dimanapun pindah tempat pasti makan saja. Kadang aduh ya apa ya gitu. Tapi mau gimana lagi sudah begitu. Terus saya berusaha. Tetapi ternyata diam-diam suami saya itu mau makan di luar. Tanpa sepengetahuan saya itu tiba-tiba turun ke dapur, makan, tanpa saya tahu, karena kan saya di kantor, suami saya diam-diam turun, makan, saya tidak tahu. Terus sampai saya timbang lagi, pernah sampai naik lagi, saya stres sendiri. Terus saya bilang dalam hati, percuma dong saya susah payah mengusahakan ini semua, saya bela-belain untuk
memasak khusus, saya bela-belain untuk membuat rebusan, untuk diminum, rempah-rempahan. Tapi toh dari suami saya sendiri tidak terlalu kuat keinginannya untuk menurunkan berat badan itu. Karena memang juga terpengaruh, dia jalan kaki, ternyata udah mengalami pengapuran di pergelangan kaki bawah. Jadi kalau dibawa jalan terlalu lama, jadinya sakit, jadi serba salah memang. Nah, setelah suami saya meninggal, saya bertemu dengan seorang ibu yang menceritakan bahwa dia itu mengalami kaki yang sakit sampai tidak bisa jalan. Nah, dia cukup meminum dengan rutin rebusan air serai dengan ketumbar. Dan dia sudah mengalami sehat dan bisa jalan. Nah, di situ saya dengar, aduh, saya menyesal lagi, saya menangis dalam hati, Tuhan, kan itu dulu saya lakukan pada suami saya, tapi enggak rutin. Karena itu tadi, saya ingin hasilnya, tapi belum ada hasilnya. Akhirnya saya mundur, saya sudah putus asa, ya sudah. Kalau enggak mau ya sudah, ngapain? Jadi itu merupakan sesuatu hal yang menjadi sesuatu dalam hati saya. Ya walaupun saya tahu memang hidup mati kita itu di tangan Tuhan. Tapi saya menyesali sikap saya sewaktu suami saya hidup, kenapa saya tidak sungguh-sungguh, kenapa saya tidak serius gitu. Kenapa saya mudah putus asa hanya karena itu. Kenapa saya ingin hasil yang cepat. Tapi ya apapun itu semua sudah terjadi, saya belajar memperbaiki diri ke depan. Selama ini jika Tuhan berikan pelayanan ini, saya mencoba lagi mengoreksi kehidupan saya di masa lalu, kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan saya yang saya lakukan selama suami saya masih hidup, saya minta ampun kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu semua mungkin kita memiliki suami, kok rasanya sulit diajak komunikasi, kok rasanya susah dibilang atau dinasihati, bukan dinasihati ya, sampai diberikan masukan yang baik untuk kebaikan bersama. Jangan mudah putus asa, tetaplah menolong suami sampai kapan? Sampai kapanpun, sampai Tuhan sendiri yang bertindak. Jangan pernah berputus asa, karena itu juga merupakan ujian bagi kita para wanita untuk benar-benar taat kepada firman Tuhan, mengasihi suami dengan segenap hati kita. Pertanyaan kemudian, bagaimana dengan perempuan yang masih single? Tadi kan kita hanya fokus kepada wanita yang memiliki suami, yang berumah tangga. Lalu bagaimana yang masih sendiri, yang masih menunggu calon suami, atau mungkin yang seperti saya yang sudah tidak ada suami, yang sebagai janda. Ya firman Tuhan juga mengatakan di 1 Korintus 7 ayat 34 bahwa perempuan yang tidak menikah atau perempuan yang sendiri memusatkan pikiran dan perhatiannya kepada perkara Tuhan. Jadi dalam hal ini kita wanita yang sendiri, kita menjadi penolong bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, bahkan kita juga menjadi penolong untuk pekerjaan Tuhan. Di mana kita ditempatkan, di mana kita digembalakan, kita diberikan pelayanan, mari kita lakukan dengan baik, agar pekerjaan Tuhan boleh berjalan dengan baik, dimanapun kita ditempatkan. Bagi anak perempuan yang belum menikah, yang masih menunggu, menjadi penolong bagi orang tua. Bagaimana orang tua juga boleh mencapai tujuannya, memimpin rumah tangga itu dengan baik. Kita sebagai anak wajib mendukung, menolong orang tua kita. Jadi kaum wanita yang dikasihi Tuhan, kedudukan dan peranan kita sebagai penolong yang sepadan merupakan tantangan tersendiri agar kita berperan secara aktif, secara positif, sehingga kehadiran kita sebagai istri atau sebagai perempuan itu berdampak demi kebaikan suami dan keluarga kita. Dengan kata lain bahwa kita ini perempuan ini adalah menjadi berkat bagi orang yang ditolongnya. Berarti kita ini harus menjadi berkat bagi suami kita. Perempuan dan laki-laki itu saling membutuhkan ya. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki saling membutuhkan. Karena di awal tadi Tuhan sendiri berkata tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya kita perempuan diciptakan untuk menjadi penolong yang sepadan dengan dia ini adalah dengan laki-laki. Tanpa perempuan, laki-laki menjadi lemah.
Demikian pula sebaliknya, tanpa laki-laki, perempuan menjadi lemah juga. Jadi perempuan mendapatkan kedudukan yang istimewa meskipun diciptakan setelah Adam dan dari tulang rusuk Adam. Tetapi kita tetap diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Perempuan diciptakan Tuhan untuk menjadi penolong yang sepadan, suatu kedudukan dan peranan yang sangat penting karena memberikan suatu kekuatan, ya, suatu kekuatan dan dorongan bagi laki-laki atau bagi suami kita untuk mencapai kesuksesan. Perempuan atau istri itu menjadi pelengkap laki-laki, menjadikan hidup laki-laki itu menjadi sempurna. Perempuan juga merupakan salah satu kunci keberhasilan, ya, salah satu kunci keberhasilan atau kegagalan juga di dalam hidup seorang laki-laki dalam mencapai cita-citanya. Oleh sebab itu kita perempuan, jangan pernah kita minder lagi, jangan merasa kita lebih rendah dari laki-laki, tetapi sebaliknya kita patut berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang istri, kesempatan menjadi seorang ibu, karena tugas dan kedudukan kita sebagai penolong yang sepadan itu sangat berharga di mata Tuhan. Ya, kita akan membahas beberapa poin lagi pada kesempatan mendatang. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Kita sungguh bersyukur karena Tuhan menciptakan kita begitu berharga di matanya. Kita ditebus, kita diciptakan, kita dibentuk hanya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 244. Berharga di matamu, mulia dalam pandanganmu. Ku berharga di matamu, aku yang mengasihimu. Ku dibentuk, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayanganmu. Ku dipanggil, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Dari awal kita nyanyikan.
merasa tidak berarti, merasa tidak berharga, merasa tidak diperlakukan tidak adil oleh suami kita. Firman Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Kita diciptakan begitu berharga di mata Tuhan. Jangan pernah merasa rendah diri lagi. Jangan pernah merasa tidak berdaya, merasa tidak memiliki arti apa-apa. Karena Tuhan sungguh mengasihi kita. Tuhan telah menebus segala dosa kita. Kita dipanggil, kita diciptakan oleh Tuhan. Kita dibentuk oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Asalkan kita mau taat dan tunduk kepada firman Tuhan. Kita mau melaksanakan peranan kita. Kedudukan kita di mata Tuhan adalah sebagai penolong yang sepadan terhadap suami kita. Jangan pernah kita merasa lebih tinggi dari suami. Jangan pernah merasa tidak butuh suami kita. Jangan pernah merasa kita bisa melakukan apapun tanpa suami. Karena Tuhan sudah menjadikan kita penolong yang sepadan. Berarti kita itu hidup tergantung kepada suami. Kita hidup saling mengisi, saling membutuhkan dengan suami kita. Kita sungguh berharga di mata Tuhan. Hargai korban tebusannya di kayu salib yang sudah menyucikan kita, memampukan kita untuk menjadi perempuan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita nyanyikan referennya sekali lagi. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Inilah Tuhan, pengakuan kami kepadamu bahwa kami adalah ciptaan yang begitu berharga di mata-Mu. Engkau menjadikan kami begitu mulia di hadapan-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah memandang rendah akan kehadiran kami sebagai seorang wanita. Karena Engkau sendiri menciptakan kami seturut gambar dan rupa-Mu. Bahwa kami juga memiliki kemuliaan Tuhan itu. Sama seperti yang Tuhan berikan kepada laki-laki. Tapi biarlah Tuhan, kami tahu menempatkan diri kami sebagai istri, sebagai wanita di dalam rumah tangga Kristen. Bahwa kami menjadi penolong yang sepadan kepada suami kami. Bahwa kami harus taat dan tunduk kepada suami kami. Sebagaimana kami taat dan tunduk kepada Kristus. Dengan seutuhnya, tidak sebagian. Tolong kami Tuhan, para wanita yang memiliki kelemahan. Karena kami masih manusia daging. Karena itu kami senantiasa memohon kemurahan-Mu untuk membimbing kami para wanita ini. Agar mau dibentuk oleh firman-Mu. Agar kami mau dibaharui dari hari ke hari. Menjadi ciptaan yang baru, ciptaan yang indah, ciptaan yang mulia di hadapan-Mu. Kami menjadi penolong yang sepadan kepada suami kami. Kami menjadi pendukung, pelengkap, bahkan menyempurnakan keberadaan suami kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jikalau kami bisa menjadi seorang istri, bisa menjadi seorang ibu, biarlah kami boleh menggunakan kesempatan kemurahan ini dengan baik. Agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kami, kehidupan suami, kehidupan anak-anak, kehidupan rumah tangga kami. Nama Tuhan yang senantiasa dipermuliakan. Bagi kami yang masih sendiri, kami boleh menjadi penolong bagi orang tua kami, penolong bagi keluarga kami, penolong bagi saudara-saudara kami, bahkan menjadi penolong dalam pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan, tuntunlah hidup kami senantiasa untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Pada kesempatan ini kami berdoa buat situasi yang saat ini yang masih
dilanda virus corona atau COVID-19, Tuhan, secara manusia kami masih memiliki kekhawatiran karena semua gerak bebas kami dibatasi. Kami tidak bisa bergerak dengan bebas. Bahkan beribadah pun seolah-olah kami dibatasi, harus di rumah masing-masing. Tapi biarlah Tuhan, itu juga tidak mengurangi rasa kerinduan kami untuk bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa Tuhan, berikan hikmat-Mu kepada pemerintah kami untuk boleh memutuskan kebijakan-kebijakan yang tepat bagi penanganan COVID-19 ini. Juga kami terus berdoa buat para medis yang berjuang di garis depan, yang senantiasa juga berusaha untuk mendapatkan vaksin yang tepat untuk virus ini. Kami memohon, berikanlah karunia-Mu, berikanlah hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka boleh merawat, menangani pasien dengan baik. Dan kami juga seluruh rakyat Indonesia, bahkan juga mungkin seluruh dunia, agar memiliki kesadaran, mengikuti, menaati aturan-aturan yang telah ditetapkan pemerintah kami, untuk menahan diri kami, untuk boleh dengan sendiri kami mengusahakan keselamatan diri kami sendiri, menjaga diri kami sendiri. Tuhan, jangan sampai kami juga menularkan virus ini. Tolong kami, berikan kami kesadaran selaku rakyat yang taat kepada pemimpin kami. Tuhan, kami berdoa buat kaum wanita yang saat ini berada di tempat mereka masing-masing, dalam segala pergumulan mereka, Tuhanlah yang menuntun mereka. Mungkin ada yang sakit, ada dalam bergumul masalah ekonomi, atau masalah pekerjaan, masalah hidup nikah, apapun, Tuhanlah yang melawat mereka. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap mendoakan ibadah kaum wanita kami ini pada kesempatan yang mendatang. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati, agar kiranya firman Tuhan senantiasa dibukakan untuk boleh semakin membentuk kami para wanita sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati kami. Kami akhiri ibadah kami pada kesempatan siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita sudah sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Ibu, saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertampil pada layar ibu-ibu dan saudari-saudari sekalian. Ibu-ibu saudari yang tergerak berpartisipasi dalam gerakan peduli kasih gereja kita dapat mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 82211666221 atas nama Endang Sriwardani atau Inge Tenggara. Gerakan ini akan berbagi kasih kepada anggota-anggota jemaat kita yang kurang mampu dan terkena dampak COVID-19. Yang ketiga, pengumuman untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silahkan menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja dengan nomor 0821 3995 2002. Silahkan mengirimkan nama Bapak, Ibu, Saudari melalui WA ke nomor ini untuk mendapatkan informasi, pengumuman, dan pelayanan jemaat lainnya. Permohonan doa dan ucapan syukur dapat dikirimkan ke nomor yang tertampil pada layar yang dapat disaksikan oleh ibu-ibu sekalian. Pengumuman selanjutnya, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat GKGA bahwa ibadah minggu setiap akhir bulan, minggu pada tanggal 28 Juni 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala rumah tangga dapat mempersiapkan secara mandiri untuk kebutuhan seisi rumah masing-masing, yaitu dengan roti tawar yang dipotong-potong, anggur bisa dari buah yang diperas sendiri atau dengan sirup anggur, atau bisa membeli hosti dan cawan anggur di toko buku rohani. Atau juga dapat mengambil pada saudara Filipus Sebua di Gereja Lemah Putro, atau dengan pendeta muda Kasieli Sebua di Johor. Tuhan menolong kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian, sampai jumpa pada ibadah kaum wanita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.